Khitan itu laki-laki, kok aku pula? Kan kulub kita bahas. Memang perempuan berkulub. Inilah orang-orang Kristen di bawahnya. Nah, jadi Ibrahim dan Ismail itu juga bersunat. Nih, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Aku pengen ngasih orang Yahudi ayat ini loh. Oi Yahudi, Zionis, ini kalian percaya nggak kitab Kejadian 17? Percaya. Kenapa nggak kalian bunuh orang Kristen? Kata Tuhan kalian kan, kalau orang yang tidak berkitan, bunuh. Inilah kalian. Untung nggak kami ingatkan orang Yahudi untuk membunuh kalian sesuai ayat mereka. Begitu Bu Pera. 20.000 keempat. Apakah soalnya saya pernah dengar sunat itu nggak ada di Al-Quran. Dan Siapa bilang? ada ya? Kok nggak ada? Dalilnya, Nih, ada dalilnya. kan saya sudah bilang tadi. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya udah. Tuan mau aja makan ikan goreng. Bertanya, mau dibayar atau enggak? Tunggu dulu. Pertanyaanmu ini mau kubayar atau enggak? Donasi buat apa nih? Oh, kau donasikan. Ya. Oh, kau donasikan untuk anak yatim piatu. Oke lah. Tunggu dulu, deal-dealan kita ini, karena ini harus dikeluarkan duitnya nih. Bagus kan kau kan bertanya, kau ada anak yatim piatu dapat duit. Satu, bentar, namamu siapa? NOB, nanti ku sampaikan ini. Bentar, kita live kan dulu. Di mute dulu dirimu dulu, jangan berisik. Biar kita jelas ini deal-dealan kita. Aku lagi pengen mengeluarkan uang ini. Soalnya uangku lagi banyak. Kamu tahu duitku, nantilah aku pamerkan ya. Aku nggak perlu mamer-mamer sebenarnya, tapi kalian kalau banyak kalau ceritanya ya. Oke, live dulu kita.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Gembala si paling mahasiswi bijaksana, bijaksani, bijak situ, injak sana, injak sini, injak situ. Ya, dimana saya akan mengajak orang Kristen untuk semakin cerdas dan pintar dengan cara saya bayar. Kurang apa lah Bunda Gembala kalian ini ya? Di room Uniriva, orang Kristen bertanya serius, pertanyaannya bagus, dibayar 20.000. Orang Islam yang bertanya bayar 200.000. Bagi kalian umat Islam yang ingin berdonasi untuk memberikan uang kepada Oten yang mau bertanya, silahkan kalian ajukan pertanyaan dan bayar 200.000. Tapi bagi kalian Oten yang ingin mendapatkan uang, bertanyalah sepuasnya, maksimal 10 pertanyaan ya. Bertanya sepuasnya tapi maksimal 10 ya kan. Yalah, miskin laku nanti ya kan. Kemudian kalau misalkannya kalian tidak mau mendapatkan uang itu, berikan, sedekahkan ke orang lain. Bertanya dapat ilmu, bisa pula berdonasi kayak si Nop ini. Seorang Kristen bernama akun Nop, dia mengaku mau bertanya, tapi nanti hasil pertanyaannya itu akan disumbangkan, ya, disumbangkan kepada anak yatim dan piatu, kata si Nop. Nah, teman-teman, inilah room bijaksana, bijak sini, bijak situ. Tapi kalau kalian kurang ajar, ku injak sana, ku injak sini, ku injak situ, begitu ya. Baik, kita pindah ke model tampilan TikTok. Enak di sini. Kalian Kristen-Kristen yang tidak senang, mari kita bersenang-senang. Ya. Mari kita bersenang-senang. Kurang apa sama Bunda Gembala kalian ini? Nggak senang kalian? Ayo bersenang-senang kita. Ya, maksimal pertanyaanmu 10 ya, Nop. Ya, berarti 400.000 tuh kalau seandainya dikali 20.000. Nanti kita kasih uangnya kepada yatim piatu. Kau pastikan kau bertanya 10 pertanyaan. Satu pertanyaan, Nop. Pertanyaan pertama. Coba. Jalan. Gini, kenapa orang Islam itu asal bikin masjid itu minta donasi di pinggir jalan? Itu pertanyaanku satu. Oke. Bagus. Pertanyaan bagus, 20.000. 20.000. Bentar ya. Kenapa orang Islam itu kalau bikin masjid mereka minta donasi? Karena mereka diajarkan bersedekah. Tidak pernah kami diajarkan jualah seluruh hartamu berikan kepada orang miskin, itu tidak pernah. Kami diajarkan untuk bersedekah. Maka kami tahu saudara kami diajarkan bersedekah, kami support mereka bersedekah dengan meminta donasi kepada mereka untuk membuat masjid. Karena orang Islam itu diajarkan berbagi harta. 20.000 pertama. 20.000 kedua. Sedekahnya itu dari mana, Uni? Kalau 20.000 kedua ya. Sedekah itu dari mana? Ya dari duitnya lah. Nggak mungkin dia menyolong untuk sedekah, nggak boleh. Yang boleh disedekahkan itu adalah harta dari hasil pencarian keringatnya sendiri. Misal dia seorang PNS, karena di Islam itu ada namanya itu zakat mal, zakat harta. Ada seperti itu. Jadi kami umat Islam itu bersedekah itu dari harta yang halal, dari hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan yang kami dapatkan bukan karena mencuri, merampok, berdusta, jual miras, jual perempuan. Maka kami kemudian sedekahkan untuk kepentingan umat. Akan lebih bagus kepentingan itu untuk umat, yang salah satunya adalah masjid, di mana nanti orang beribadah, beramal, kami juga dapat pahala. Disinilah kami menunjukkan bahwa agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Kenapa? Diajarkan bersedekah. Ketika orang bersedekah kepada kita, kita manfaatkan sedekah orang itu untuk kepentingan umat. Maka sama-sama mendapatkan pahala yang banyak, disebut dengan pahala jariah. Seperti itu. 20.000 ketiga. Cepatlah, makin banyak kau bertanya, makin banyak anak yatim dapat duit loh. kalau berpahala sama anak yatim piatu itu di Islam gimana, Mi? Aku mau bertanya. Mantap, luar biasa. Anak yatim piatu, dekku, jangankan kau kasih duit, kau usap kepalanya saja dapat pahala kau, dek. Inilah Islam ajarkan begini. Nih ya. Ini aku tunjukkan kau dalilnya.
Kau deal ya, duitnya ini untuk anak yatim. Kalau kau mau nanti ku kirim ke kau. Ngapain? Aku udah ada duit Uni. Ngapain aku minta duit sama orang? Bukan minta, kan aku yang tawarkan. Iya. Inilah agama Islam adikku Nop, beda dengan agamamu. Gak ada diajarkan menyantuni anak yatim. Yang gak ada. Coba, ada gak diajarkan menyantuni anak yatim? Tidak ada. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, maka baginya pahala pada setiap helai rambut yang disentuh oleh tangannya. Ini hadis Imam Ahmad, ya, hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani, dinilai hasan oleh para ulama hadis, baik kedudukannya. Kemudian didukung lagi, aku dan orang yang menanggung anak yatim akan bersama di surga seperti ini, kata Rasulullah. Maka di Islam ini adalah agama yang sangat mencintai anak yatim. Sementara di Kristen gak ada diajarkan mencintai anak yatim. Coba lo kau tengok, anak yatim itu bapaknya ndak ada yang menafkahinya, hidupnya sendiri. Maka ketika kita menyantuni anak yatim, apa nggak sayang Tuhan sama kita? Begitu loh. Sementara kau di agamamu, dekku, mana ada diajarkan mencintai anak yatim? Nggak ada. Berarti Itu. kalau anak yatim di Islam itu disayangi sama siapa coba? Disayangi sama umat Islam lah, dek. Tunggu tuh, pertanyaan keberapa itu? Pertanyaan keempat nih, 20.000 keempat nih. Siapakah yang boleh mencintai anak yatim dalam Islam? Perintahnya turun kepada umat Islam. Itu loh. Umat Islam yang suruh. Umat Islam yang disuruh. Ini pertanyaan keempat, bro. Ya, lupa Uni ingatkan. Semakin banyak kau bertanya, keluar 1 juta hari ini itu untuk anak yatim. Kau nggak dapat pahala, tapi karena kau Kristen, aku yang dapat pahala. Ngapain aku Juga juga? dapat lah kau pahala. Ya udah, ngapain aku minta pahala sama kalian? Bukan aku yang kasih kau pahala. Maksudku, apapun yang kau buat baik, bersedekah pun kau nggak dapat pahala. Kau kan Kristen. Di Kristen itu tidak ada konsep pahala. Bertanya, bukan debat. Iya, kau kan di sini dibayar bertanya. Oke, pertanyaan kelima, 20.000 kelima. Tenang kau, nanti Pak Musli yang ngasih kau duit, aman. Semakin banyak kau bertanya, semakin senang nanti Pak Musli. Kenapa? Ketika Pak Musli ngasih kau duit, nanti dikasih ke anak yatim. Aman itu, Pak Musli duitnya banyak. Nah, sekarang enak kan kita? Ini namanya bersedekah, berdakwah dengan cerdas. Kita sedekah kepada anak yatim melalui pertanyaan Oten. Oten yang bertanya, kita berdakwah kepada dia. Duit yang kita bayar untuk pertanyaan dia diberikan kepada anak yatim. Apa enggak sekali kita melempar 100 pulau terlampaui? Silakan, pertanyaan kelima. Kalau udah capek bilang, ganti dengan Oten lain. Sabar Kalau lah, kau aku kan cepatlah. lagi mau bertanya. Iya, memang iya. Cepat. Pertanyaan kelima. Udah dapat nih 10, 20, 40, 60, 80. Udah 100.000 loh ini loh. Untuk anak yatim. Sikit kali nggak mau kau ngasih banyak-banyak anak yatim. Bertanya kau banyak-banyak. Kan Kalau duitnya nih untuk anak yatim. kalau orang Islam masuk ke Kristen itu gimana coba Umi? Kafir, musyrik, jahil, bodoh, fasik, matilah situ, masuk neraka jahanam, nggak keluar-keluar. Bodoh menyembah orang. Itu pertanyaan keenam. Oh, berarti kalau 20. kafir Itu bukan pertanyaan kalau berarti. Berarti itu menyatakan. Pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana gitu. Oh, Gak ada ceritanya itu. Yang dibayar di sini pertanyaanmu aja. Pertanyaan keenam. Cepatlah, makin banyak kau bertanya, makin banyak duit untuk anak yatim, makin banyak pahala kami umat Islam. Kau yang bertanya, kau nggak dapat apa-apa, tapi kami yang dapat pahala. Cepat. dapat pahalanya kalian dari mana coba kalau membagi anak yatim kayak gitu? Oke, pertanyaan keenamnya. Dapat pahala dari Allah. Dalilnya nih.
Kan aku baca tadi dalilnya itu. Dengarkan baik-baik ya. Jangankan menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim saja itu mendapatkan pahala nih. Barang siapa mengusap kepala anak yatim maka baginya pahala pada setiap helai rambut yang disentuh tangannya. Yang memberi pahala siapa? Allah. Nih, pertanyaan ketujuh. Cepalah. Kalau diusap-usap kepala anak yatim piatu tuh gimana coba? Bagi orang Ini Islam. pertanyaan berulang, nggak dapat duit ini. Kan udah dijawab tadi dapat pahala. Kau jangan pertanyaan berulang. Kau pikir aku bodoh apa ngasih duit untuk pertanyaan? Bukan berulang, aku tadi bertanya. Kan tadi bilang tadi mengusap kepala anak yatim Diusap. dapat pahala. Hitungan Bedain pahalanya sehitung apa Bedain ini? kata diusap sama dihelai. Apa pula kata dihelai ini? Tadi Siapa kan yang dihelai. Tadi kan- Apalah ini? Ya, Nggak dapat kau duit udah. Mana ada kata dihelai? tadi Apalah dihelai. bertanya aja mana ada aku bilang dihelai. Mengusap kepala anak yatim dapat pahala yang hitungannya itu satu helai itu satu pahala. Gimana lah setiap helainya? Ya kan, kan tadi dihelai. Bagaimana kalau dihelai? Dihelai itu diapain? Dihelai diapain? Ya, dihelai kan beda kata kalimat dihelai sama diusap. Diusap Aku kan nggak tahu dihelai. Dihelai itu diapa? Aku nggak tahu. Dihelaikan itu diapain? Tadi Diapa? dihelai. Yang tahu aku dijilat, dicelup, diterawang. Dihelai diapain? Aku yang bertanya sama kau nih. Kalau bisa kau menjawab, aku bayar kau 1 juta nih. Dihelai itu diapain? Ya, dihelai itu disayang. Di mana tertulis itu dihelai? Bahasa apa itu? Itu dibelai. Mak jang kau. Dibelai. Yalah. Dihelai. Ada kamus KBBI dihelai. Coba kau tunjukkan kamus KBBI-nya dihelai dulu. Bahasa mana ini? Mak Kristen. Dihelai pula. Gara-gara pertanyaan kau konyol itu terputuslah kau dengan rahmat Allah. Kau cuma dapat 120.000 rupiah. Ke anak yatim mana mau kusumbangkan ini? Ke akun-akun TikTok yang itu nggak kubelikan nanti gift kubayarkan mereka mau atau gimana? Aku kirim ke transfernya aku kirim ke transfer jadi bodoh kayak Oten. Aku transfer ke rekening mereka nggak? Ya, kasih ke mereka uang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 120.000. Aku carikan nanti ya untuk anak yatim. Alhamdulillah hari ini. Kasih bukti ya. Iya, kau butuh kali bukti giliran tuan kau itu nggak minta bukti kau. Ya, harus bukti lah masa. Iyalah, aku beda dengan kalian. Bertanya, dikasih bukti. Iya. Nanti aku kirim kau DM-nya. Aku follow kau dulu. Kau follow aku. Selamat Kau follow siang, aku. Bunda. Selamat siang Christian. Selamat siang Uni. Di sini Selamat siang Kak Pero. Bentar dulu, sebentar saya sapa dulu. ini mungkin ada, Ibu Vera. Sebentar nih. ada dua Ya. pertanyaan, bisa kah? Sebentar dulu, biar saya sapa dulu yang lainnya. Kak Pero agamanya apa? Kristen Uni. Kristen. Satu pertanyaan 20.000 ya. Iya. Pero Iya, aman. satu pertanyaan. Oke. Christian 2 pertanyaan 40.000. Silakan Kak Pera dulu. Satu pertanyaan 20.000 pertama. Oke, ini aku mau nanya. Ini duitnya mau dikirim ke kakak atau disumbangkan ke anak yatim? Kirim ke aku lah. Oh, kirim ke kakak. Nanti kita minta nomornya ya. Oke, pertanyaan di pertama. Dulu nih. Fallback dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama, Uni dengar ya? Uni dengar nggak? Dengar. Ayam ibu aja saya dengar, apalagi suara ibu. Takut nggak dengar Uni. Uni, aku pertanyaan Lanjut. pertama. Di lingkungan aku sekitaran perumahan ini kan waktu Idul Adha, Idul Adha. ya Idul Adha, ya waktu pemotongan hewan. Awalnya aku dikasih, tapi ternyata
tahun kedua, tahun ketiga itu nggak dikasih, katanya dilarang ya Uni ya. Oke, mungkin gini kali Bu ya, mungkin ya. Ini mohon maaf sebenarnya ini nggak ada kaitan dengan ilmu nih. Ini bukan pertanyaan yang bisa dibayar 20.000 nih, karena pertanyaan ini tidak mengandung ilmu pengetahuan. Karena ini adalah curhatan emak-emak komplek yang nggak dapat uang daging kurban. Ya, maafnya. Pertama, saya nggak ikut-ikut motongnya. Kedua, saya nggak ikut membagikannya. Yang ketiga, ya saya nggak tinggal di rumah ibu, jadi saya nggak tahu kenapa ibu nggak dikasih. Enggak, maksudnya dalam akidah di Al-Quran. Ini nggak bisa dibayar ini pertanyaannya ya, maaf ya. Oh, tidak ada larangan di Al-Quran ya, sorry. Nah, ini baru saya bayar nih. Oke, pertanyaannya gini, mungkin saya bantu ibu nih. Apakah ada larangan? Nah, kan nggak. Kalau masalah komplek rumah ya. Ini baru saya bayar nih, pertanyaan pertama 20.000. Oke, makasih ya. Saya kasih ibu dalil yang menegaskan bahwa kami tidak pernah dilarang untuk memberikan hewan kurban kepada ibu. Nih contoh. Oh iya, maaf ya tadi pertanyaannya Uni ya. Ya nggak apa-apa. Saya bacakan ya. Ibu silakan catat kalau butuh ayatnya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini legitimasi bahwa kami tidak dilarang memberi daging kurban kepada ibu. Terkait adalah tetangga ibu yang tidak lagi memberikan ibu daging kurban. Coba ibu tanya sama mereka, apakah jangan-jangan ibu merusak peradaban di situ sehingga mereka nggak suka dengan sifat ibu, atau jangan-jangan mereka ada yang pengurusnya benci sama ibu karena mungkin bayar utang piutang mungkin nggak lancar mungkin, atau pernah gibah mungkin di komplek-komplek, kan kita nggak tahu ya, unsur sakit hati ya kan. Tapi kalau di dalam agama Islam tidak ada larangan untuk memberikan daging kurban kepada kaum kafir. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditegur karena tidak mau memberi makan kaum kafir. Kata Allah, bukankah dia adalah hambaku juga? Artinya boleh kami memberi daging kurban kepada orang kafir nih ya. Bentar ya. Kita jawab dulu ya, kemudian oh ya, saya lanjut tentang surat Al-Hajj ya. Dalil dan tujuan berkurban itu untuk dimakan, bukan untuk dibakar, dicium-cium Tuhan. Makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Ibu termasuk orang. Ya, ibu termasuk orang. Biasanya kalau di dalam Al-Quran dalil tegas khusus untuk muslim itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu khusus untuk mukmin tuh. Tapi ya ayyuhan nas, kalau konteksnya adalah orang, ibu termasuk. Berarti di sini boleh memberi makan ibu dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. Begitu. Dan tidak membatasi bahwa yang diberi itu adalah umat Islam aja. Biasanya kan gitu, Bu. Contoh kayak dalil begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Maka kewajiban berpuasa untuk siapa? Kami yang beriman. Kalian gak wajib karena kalian tidak beriman. Tapi kalau konteksnya untuk seluruh alam semesta, manusia misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya manusia, sembahlah Tuhanmu. Dalam Quran surah Al-Hajj ini tidak merujuk kepada orang Islam saja, tapi secara umum kepada manusia. Apa Nandar? Bukan sini gak apa-apa lu, komalnya tinggal aja. Lu kan pintar nanya. Jahat kali lu. Percaya Yesus kawin. Yaudah. Di sini. Iya bentar, kalau Bang Aldo percaya Yesus kawin, maka itulah yang dimaksud bahwa Nandar itu ternyata benar. Sebentar dulu, ini ada orang Kristen, ada 2 orang Kristen di sini. Mumpung mereka itu ditanya, ya, sabarlah, oke, yuk. Oke bro, nah gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada larangan memberi makan kepada orang kafir berdasarkan Quran surah Al-Mumtahanah, dan hewan kurban itu boleh diberikan kepada orang dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36.
Pertanyaan kedua, 20.000 kedua. Oke, saya mau tanya nih Uni, perbedaan janda dalam Al-Quran ya, perbedaan janda yang ditinggal suami yang meninggal sama ditinggal suami yang bercerai. Apa kelebihan janda di sini di dalam dalil Al-Quran? Ya janda aja Bu, mau Kan janda maksudnya ditinggal suami. gini loh. Ada nggak janda itu dibantu dalam arti gini loh, Uni. Kalau janda itu kan yang ditinggal suami kan dibilang katanya bukan janda, tapi ya kalau ditinggal meninggal itu bener-bener janda. Apakah ada dalil di Al-Quran? Siapa bilang Bu? Itu dapat dari mana info begitu Enggak, Bu? saya Mohon maaf, makanya ini tanya, saya tanya. Gimana? Nah, yang janda ya janda aja Bu. Janda itu kan istilah untuk orang yang tadinya pernah menikah kemudian tidak menikah. Nggak ada di situ. Janda itu dibedakan terdiri dari beberapa macam. Nah, Al-Quran dan Allah itu Dalilnya membedakan. Dalilnya adalah yang membedakanmu dengan yang lainnya adalah iman dan takwamu. Oh begitu. Nggak ada ceritanya. Jadi gini Bu, perbedaan janda saya dan janda orang lain adalah saya, walaupun suami saya misalnya saya bercerai, tetap saya punya kualitas kalau saya beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau ada janda yang suaminya mati, kalau kelakuannya kayak hantu belau, tetap dia tidak berkualitas. Karena di Islam itu kami tidak dibedakan dengan kejandaan kami, bukan etnis, warna kulit, tidak ada begitu. Allah sudah nih, saya kasih dalilnya ya. Ya, dalilnya. Di mute dulu Bu. Di mute dulu Bu. Ya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nggak peduli Bu, mau dia janda kek, janda ditinggal mati kek, janda ditinggal hidup kek, janda berkualitas cantik manis pinter kayak saya kek. Kalau saya bertakwa, saya dicintai Allah. Tapi kalau saya udahlah manis, mahasiswa, bijaksana, bijak sini, injak sana, injak sini. Tapi kalau saya tidak, seorang perempuan punya suami, tidak pernah melawan pada suami, tapi tidak pernah sholat, ya tidak dapat apa-apa, tidak bisa dikatakan bervalue. Karena yang namanya orang berkualitas di hadapan Allah adalah karena dia itu bertakwa. Pertanyaan ketiga, 20.000 ketiga. Masalah sunat, Uni Rifa tolong dijelaskan ya, aku agak kurang paham di Islam. Oke. Sunat itu bagian dari mila Abraham. Agama Islam, agama yang mengikuti mila Abraham. Kata mila adalah dalam bahasa Ibrani berasal dari kata mol, artinya circumcision alias disunat. Tapi milah dalam kaidah bahasa Arab lebih umum maknanya syariat. Salah satu syariatnya adalah berkhitan, karena Nabi Muhammad mengajarkan fitrahnya. Ini pertanyaan ketiga ya, 20.000 ketiga ini kan. Catat dulu. Karena pada dasarnya di dalam Islam fitrahnya kita itu berkhitan. Fitrahnya berkhitan. Itu fitrah kita. Maka kami para kaum muslimin itu, mereka itu khitan. Kenapa? Karena dengan berkhitanlah mereka bisa sholat dengan benar. Karena kami tidak boleh bernajis. Di kulub pria-pria, ya maaf ibu mungkin punya suami berkulub, maaf ya, terdapat kenajisan kecuali dia telaten membersihkannya 5 kali sehari. Dicabut. Saya baca artikel kemarin itu ya. Artikel yang saya baca itu menjelaskan bahwa orang berkulub itu berbahaya bagi dia kalau dia tidak bersih. Maka dia harus panjangkan tarik setiap hari, dibersihkan. Gak kebayang itu ada orang kayak gitu, merepotkan. Maka supaya aman dibuang itu kulub itu. Nah jadi kulub itu setelah dibuang maka aman. Ketika pria dia terkencing atau pipis, tidak menempel sisa-sisanya di kulubnya.
maka mereka terhindar dari najis. Nah, lanjut. Di dalam Islam kami percaya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu disunat. Karena memang disunat ini adalah milah syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada di dalam kitab ibu, dalam kitab Kejadian, bahwa seluruh orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, orang yang tidak bersunat itu, bahkan saya kasih dalilnya bentar ya. Kejadian pasal 17 nomor 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Di antara kamu laki-laki. Kejadian pasal 17 nomor 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah satu orang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi bukan hanya untuk keturunan Ibrahim, yang bukan cucu-cucu Ibrahim juga disunat. Membunuh orang Islam itu harusnya mereka bunuh Kristen itu, karena Tuhannya suruh begitu. Ya, yang di khitan itu laki-laki, kok aku pula, kan kulub kita bahas, memang perempuan berkulub. Inilah orang-orang Kristen di bawahnya. Nah, jadi Ibrahim dan Ismail itu juga bersunat nih. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Aku pengen ngasih orang Yahudi ayat ini loh. Oi Yahudi, Zionis, ini kalian percaya nggak kitab Kejadian 17? Percaya. Kenapa nggak kalian bunuh orang Kristen? Kata Tuhan kalian kan, kalau orang yang tidak berkitan bunuh. Inilah kalian. Untung nggak kami ingatkan orang Yahudi untuk membunuh kalian sesuai ayat mereka. Begitu Bu Pera. 20.000 keempat. Apakah soalnya saya pernah dengar sunat itu nggak ada di Al-Quran, dan Siapa bilang? ada ya? Kok nggak ada? Dalilnya, Nih, ada dalilnya. kan saya sudah bilang tadi. Nih, Nanti saya catat sekalian Uni. Tolong dibacain. ya sabar. Oke. Saya sabar di sini. Saya bertanya soalnya. Ya, saya lah yang sabar, kan saya menjawab. Iya, saya kan gak makan-makan. Saya cuman bertanya, saya nggak tahu. Ibu enak bertanya, dibayar lagi kan? Ya, alhamdulillah Berapa katanya. ini Uti? Pertanyaan keberapa itu? Lupa aku nanya. Pertanyaan keempat. Oh iya iya. Bentar ya. Nah, satu ini Bu. Tidak melainkan. Nah nih, Quran surah Al-Baqarah 135. Quran Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah 125. Terus ini bukti kedua.
Pertama saya tunjukkan ibu ini ya. Nah ibu ini ya. Mana di sini nih? Bukan ini deng, bukan ini ayat, bentar, saya kasih ayat lagi nih. Ini Quran surah Al-An'am aja deh, 161. Quran surah Al-An'am 161. I'm going to love you. Nah nih, Bismillahirrahmanirrahim. Kul innani adani rabbi ila siratim mustaqim dina. Nah ini dia bu, ini bu ya, ini namanya bu millata Ibrahim. Ini bu, kata milla ini dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Nih, ini dari sarapan pagi ya. Brit milah dari kata mol nih, artinya sunat. Jadi milah menurut pandangan orang Yahudi artinya sunat, tapi di Islam artinya adalah syariat, karena sunat itu memang syariat. Begitu. Ada ya, circumcision dari kata milah, Brit milah. Begitu. Oke. Bisa diterima ya. Pertanyaan kelima, 20.000 selanjutnya. Itu kemarin 120, bentar, 120, 20, 40, 60, 80, 100. Oke lah, masih 220, masih oke lah. Target hari ini 1 juta. Silakan. Kan yang dibilang itu, saya pertanyaannya ini Uni, yang dibilang tanggal 25 Desember itu menurut umat muslim itu lahirnya Dewa Matahari. Apakah ada tertulis di Al-Quran? Kalau itu bukan pemberitahuan dari Al-Quran, tapi itu pemberitahuan secara historis agama pagan. Agama pagan Uni? di Al-Quran itu tidak diinformasikan bu, tapi itu historis. Bedakan ya bu ya. Informasi teologis dengan informasi historis itu beda. Informasi historis itu informasi yang didapat dari hasil penelitian manusia, sejarawan. Nah yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember itu hari lahir Dewa Mitra, itu bukan Al-Quran, tapi para pakar sarjana yang gelarnya sejarawan dan arkeolog. Mereka yang mengatakan berdasarkan apa? Pemberian informasi tradisi yang memang sudah ada sejak agama pagan. Dewa Matahari, Sola Invictus, Sol Invictus. Karena Natal itu dari kata Saturnalia. Natal itu kan dari Saturnalia, hari raya untuk Dewa Saturnus. Ajaran ini perayaan ini dilakukan oleh Romawi kuno, diikuti Kristen kemudian. Karena memang agama Kristen adalah agama yang sinkretis dari sisa-sisa Yahudi Parisi sesat dicampur dengan ajaran filosofi pagan Yunani Romawi. Coba ibu belajar sejarah Kristen. Kristen itu agama yang muncul di banyak kota, yang mana kota-kota itu mantan kota penyembah pagan. Galatia, Korintus, Efesus. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang diajarkan Paulus untuk mengikuti tradisi mereka tanpa dikurangi, tapi dimasukkan ajaran Parisi. Gitu. Jadi namanya sinkretisme. Oke, saya tunjukkan bukti ya. Kita pakai bukti saja.
Bentar ya. Nah, di sini Paulus. Oke, nah ini. Dan seperti yang disampaikan pujanggamu bahwa kita ini adalah keturunan Elohim juga, kata Paulus begitu. Nah, kita lihat aja datarnya Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal ke-17 ya. Coba aku tuh tengok dulu. Aku lupa ayatnya. KPR 17. Oh ini sorry ini nih datanya nih. Maaf ya Bu ya. Ini udah lama nggak saya buka nih data ini. Nggak apa-apa, Uni kan Uni bisa DM ke aku, nanti datanya biar aku cek. Nggak apa-apa, biar semua orang lihat juga di sini. Oke. Karena kan kalau seandainya Ibu sendiri aja kan nggak asik. Biar semua orang melihat apakah kami umat Islam ini bicara menggunakan dalil dan data. Ini dia nih. Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28 Bu. Ini saya tunjukkan sama Ibu ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ternyata ini menurut penafsir kitab Kristen sendiri dari tafsir ND. Ini kutipan dari dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup sebelum Yesus lahir, abad ke-6 sebelum Kristus. Kita lihat Epimenides ini siapa ya. Ini namanya sinkretisme Bu. Ya, kita lihat Epimenides nih. Epimenides ini ternyata adalah seorang peramal Yunani. Epimenides ini adalah orang yang meramal Bu, filsuf, penyair Yunani abad ke-7 sebelum Masehi. Semi mitologi dia. Dan perkataannya dikutip Paulus diajarkan ke orang Kristen. Maka ini disebut dengan sinkretisme. Konon saat mengembalakan domba ayahnya, Epimenides tertidur selama 57 tahun di dalam gua. Kalau Yesus dijelaskan mati 3 hari dalam gua, di gua Krita yang disucikan untuk Zeus. Setelah itu ia dilaporkan terbangun. Nah, sama persis Bu ceritanya. Yesus kan 3 hari, kalau Epimenides terbangun dia. Kemudian setelah dia bangun dia jadi peramal. Kalau Yesus setelah bangun dari kematian jadi Tuhan. Jadi memang ajaran Kristen ini ajaran campuran antara mitologi pagan dengan ajaran Farisi sesat. Begitu. Paulus itu kan Farisi dia. Kata Yesus kan orang Farisi itu munafik, sesat. Farisi itu kan aliran sekte di dalam keyahudian yang salah. Seperti itu. Pertanyaan ke-6, 20.000 ke-6. Oh, masih bisa ya. Nah, pertanyaannya Maksimal 10 kalau buat Ibu lah, karena Ibu pertanyaannya bagus. Oke. 10 pertanyaan Ibu maksimal, nanti si Christian habis itu. Karena Ibu orangnya bagus, pertanyaannya itu memang akademik, lumayan lah akademik gitu. karena saya nggak tahu jadi saya bertanya. Ini yang waktu Uni sama Jonathan Nandar juga bilang Yesus menikah. Aku agak kurang paham. Mantap. Tolong tunjukin Sebenarnya ya. Sebenarnya tema ini sedang dibahas sama Mas Aldo. Iya, tadi aku juga lihat. Cuman aku kesini kalau mungkin lebih cocok Uni yang terangin karena aku lebih paham ya. Gitu aja. Oke, pertama kami pakai dasar dulu Al-Quran dulu ya Bu ya. Kasih, aku pengen dengar. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-38, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, dan kami berikan kepada mereka istri-istri, poligami Bu mereka, dan keturunan. Ini dalil yang eksplisit.
didukung sama dalil Quran surah Al-Furqan ayat 20. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, melainkan mereka benar-benar makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Ini penegasan bahwa mereka normal seperti laki-laki biasa, manusia biasa. Nah, Yusuf ayat 109, kami tidak mengutus sebelum engkau kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu. Jadi rasul itu dari perempuan tidak ada, adanya dari laki-laki. Nah, kemudian itu satu. Yang selanjutnya, di dalam agama Kristen, di dalam keyakinan Yahudi, ada yang namanya adalah nih, saya kasih data dulu. Interupsi Ti, sedikit. Tadi ayat-ayat yang tadi bagusnya ditampilkan ayatnya Ti, kalau boleh. Jadi kita bukan Gak apa-apa, nanti ibunya catat aja. Catat aja Ibu Pak, catat gak Bu apa-apa. ya, Kan ibu- biar kita jangan Catat aja. sampai salah menangkap. Lanjut, mohon maaf kalau gitu. Saya catat kok Pak, aman itu. Bentar, saya mau tunjukin dalil Yesus menikah dulu. Nah, ini dalilnya. Pertama, Gitin 57a. Bentar Bu, saya buka semua datanya Ibu ya. Kedua, Family Tree, The Lost Year of Jesus. Keempat, banyak Bu saya datanya Bu. Lukas 7:38. Yang keenam, inseminasi Kamus Indonesia. Nah, ini. Jadi orang Yahudi itu punya ajaran namanya Bu. Nih Bu, lihat di sini nih. Di Gitin 57a Bu. One of them began the discussion and said there was an incident involving a betrothed man and woman from there who were taken captive by Gentiles and the latter married them off to each other. Ini kan kalau kita terjemahkan ini kan tidak boleh Bu laki-laki dan perempuan bersentuhan kalau dia bukan suami istri di agama Yahudi. Sama seperti di agama Islam. Salah seorang dari mereka memulai diskusi dan berkata, ada sebuah kejadian yang melibatkan seorang pria dan wanita yang bertunangan di sana yang ditawan oleh orang Yahudi, non-Yahudi dan orang non-Yahudi. Itu menikahkan mereka. Wanita itu berkata kepada pria itu, tolong jangan sentuh saya karena saya tidak memiliki kontrak pernikahan darimu dan dilarang bagi kami untuk hidup bersama tanpa kontrak pernikahan. Itu Bu. Jadi tidak boleh dalam iman Yahudi itu menurut Gitin 57a. Di mana Uti aku mau catat? Gitin 57a. Tidak boleh seorang Yahudi itu bersentuhan tanpa hubungan pernikahan. Nah, Yesus di dalam kitab Lukas ini disentuh sama perempuan Bu. Coba, ini nggak mungkin Bu kalau Yesus itu adalah laki-laki cabul, nggak mungkin. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Bu, ini nggak mungkin perilaku yang benar. Kalau dia waktu itu seorang Yahudi, pasti dihajar sama orang Yahudi Bu, dipitnah dia Bu, pasti dipitnah dia. Orang udah benci sama dia. Kan orang Yahudi kan lagi menyerang dia. Masa nggak ada yang bikin itu sebagai isu? Woi Yesus lagi dicium sama perut pesundal woi. Kenapa nggak ada yang sibuk? Ya karena dia suami istri lah. Nggak mungkin Bu. Kalau ada saya sama laki-laki satu rumah nggak keluar terus kaki saya dicium, Bu, nggak mungkin saya nggak diarak keliling ke kampung Bu. Ini bukti. Nah sekarang saya tunjukkan data yang lebih konkret lagi. Ibu catat ini Bu. Ibu kalau perlu di screenshot. Ini adalah family tree Bu. Ada sebuah makam di Talpiot. Itu ditemukan makam keluarga Yesus Bu. Nah ini kalau Ibu lihat, ini source-nya dari mana coba? Ini source-nya dari Gardner Lawrence, Bloodline of the Holy Grail, BibleGenealogy.com. Ya, jadi ini Bible genealogi ya Bu ya. Ini Bu keluarga Yesus Bu. Menurut GWT, genealogy.org. Yesus, Maria Magdalena. Ini anaknya Bu, Tamar. Kemudian anaknya Yesus Justus. Kemudian Joseph. Kan berapa itu? Ini Di situ tulis. tiga anaknya. Laki-laki semua. Tamar dua cowok satu cewek. Ini bukan asumsi nih.
Ini adalah genealogi genealogy.net.org. Ini source-nya nih. Source-nya adalah Lauren 1996 Bloodline of the Holy Grail BibleGenealogy.com. Nah, ini bukti kalau ada orang Kristen yang percaya dia menikah. Nih Bu, kalau lihat nih. Nih, ada kata-kata, oh bukan ini nih. Ini enggak, ini kita lihat di sini nih. Nih. Bentar ya. Izin turun Bu ya. Ibu. Oh, Bapak mau bertanya ya? Kita kasih ke Bapak dulu ada 2 pertanyaan. Bu, izin ya Bu ya, kita potong, kita kasih Bapak ini bertanya. Dia mau 2 pertanyaan katanya. Silakan bertanya dulu aja Pak. Silakan Pak. Nanti baru naik lagi. Oh, nanti nggak ada lagi Pak duitnya Pak. Sekarang aja Pak. Lagi mumpung bagi-bagi duit nih Pak. Ibu dapat 102. Bu, saya maksimalkan sini aja ya, kasihan Mbak bagi-bagi. Ibu 120.000. CNB Nope 220.000. Bapak silakan, pertanyaan Bapak Christian. Aku follow akunnya dulu ya, nanti aku kirim ke nomor rekening kalian. Silakan. Nggak usah Bu, saya cuma sekedar bercanda sih. Dikasih ke anak yatim nggak? Kasih anak yatim nggak? Dikasih aja ke anak yatim. Ikut sama Sinop tadi. Ibu sudah. Oke, silakan pertanyaan pertama. Jadi gini Bu, yang saya mau pertanyakan itu begini. Kita kan tahu apa Bro? bahwa Aku yang putus-putus atau dia ya? Dia yang putus-putus nih. Assalamualaikum semua nih. Lanjut. Waalaikumsalam. Bro, suaranya putus-putus Bro. Coba benerin dulu nanya. Coba. Orang Kristen bertanya dapat duit 20.000 di sini. Nanti saya, Ibu Vera, nanti saya kirim, kasih nomor GoPay. Iya, GoPay atau Dana nanti ya. 120.000 ya Bu ya. Udah selesai ya, boleh. Udah selesai apa bisa? Bentar. Oke. Bisa 4 pertanyaan. Saya maksimalkan Ibu tuh 200.000 dapat lah hari ini. Bentar, Christian sebentar. Suaranya signalnya jelek kali Bun. oh ya ini sudah. Sudah, silakan. Oke baik. Beginilah Bu, saya kan mau bertanya bahwa kita kan tahu Muhammad itu kan dia nggak bisa baca tulis, ya Bu ya. Terus bagaimana dia memverifikasi yang ditulis oleh teman-temannya itu benar, sedangkan dia saja nggak bisa baca tulis. Bagaimana dia memverifikasi apa tulisan itu benar atau tidak? Itu saja Bu. Al-Quran itu bukan bersandar kepada tulisan. Ini 20.000 pertama ya. Dengarkan baik-baik. Verifikasi Al-Quran. Berkelas nih, bagus ini. Ya. Al-Quran itu tidak bersandar kepada teks tertulis, tetapi berdasarkan hafalan. Nah, tapi ketika para sahabat menulis wahyu, sahabat itu bukan cuma 1 orang yang tulis. Contoh, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya Rasulullah betul-betul tidak bisa membaca, kan yang saya beriman kepada pada waktu Al-Quran diturunkan Nabi saya tidak bisa baca. Saya percaya setelah Al-Quran diturunkan Nabi saya bisa baca. Itu saya bisa tunjukkan secara ilmiah. Saya ulangi ya, saya termasuk orang yang percaya Nabi saya itu pada waktu diturunkan saja tidak bisa baca. Tapi saya termasuk yang percaya Nabi saya kemudian bisa membaca. Karena skill baca tulis ini cuma sebentar dipelajari. Anak saya itu padahal dia masih bayi, masih kecil ya. Dengarkan baik-baik ya, ini pandangan saya nih, boleh berbeda dengan yang lain nih. Saya termasuk orang yang percaya dengan pandangan ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu bisa baca setelah bertemu malaikat Jibril atau diajarkan malaikat Jibril. Tapi saya percaya Al-Quran yang mengatakan Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang ummi. Ya iya, pada waktu diturunkan Al-Quran itu Nabi saya ummi, nggak bisa baca. Tapi kan kemudian diajarkan malaikat Jibril, Iqra,
ma'ana biqiraati. Kalau salah, iqra ma'ana biqiraati. Iqra ma'ana biqiraati. Habis itu kan bisa dia baca. Nah, begitu juga dengan tulis menulis. Nabi saya itu ajarannya adalah tolabul ilmu faridotun ala kulli muslim. Dia termasuk muslim. Jadi jangan pikir Nabi saya itu bukan orang yang mengajarkan tapi tidak menjalankan. Dia mengajarkan, dia juga menjalankan. Maka ada riwayat di mana para sahabat disuruh belajar tulis baca tulis. Terus Nabi saya nggak belajar baca tulis. Oke. Beliau memang tidak ada kepentingan baca tulis. Bukan berarti beliau tidak bisa membaca. Ada satu riwayat hadis yang membuktikan bahwa beliau itu menjelang akhir hayatnya beliau bisa menulis dan membaca. Waktu beliau minta kertas, nggak mungkin Nabi saya ini bodoh minta kertas tapi nggak bisa nulis. Tapi kemudian beliau tidak jadi menuliskan. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan itu maksudnya adalah sahabat yang menuliskan, bukan dia. Tapi dalilnya jelas tertulis. Beliau minta kertas itu untuk menulis, walaupun tidak jadi beliau tuliskan. Artinya saya termasuk orang yang pemahaman saya Al-Quran yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang yang ummi. Pada waktu Al-Quran diturunkan beliau ummi. Tapi kan beliau kan 23 tahun jadi Rasul. Apakah beliau mempertahankan keummiannya? Saya tidak percaya itu. Nah jadi begitu ya. Nah tapi pandangan ini pandangan yang saling ada debatable ya, tapi saya bisa secara ilmiah menunjukkan bahwa Nabi saya percaya beliau bisa membaca kemudian. Walaupun baca tulis itu tidak menjadi kepentingan bagi beliau, nggak ada, karena beliau sudah punya asisten kepercayaan beliau bernama Ali. Nah kalau seandainya ada problem, tentulah antara Ali, Ubay, Zaid dan juga Ibnu Mas'ud pasti ada perselisihan. Kenapa? Sedangkan kiroat aja Umar ngamuk gara-gara perbedaan kiroat dengan Hisham. Apalagi tulisan, kan mereka punya suhuf semua. Ali punya suhuf sendiri, Ubay punya suhuf sendiri, Ibnu Mas'ud punya suhuf sendiri, Zaid punya suhuf. Coba tunjukin, ada nggak yang saling salah itu, tunjukkan sama saya. Nah jadi Al-Quran itu pertama sandarannya tuh hafalan. Tapi walaupun demikian saya percaya Nabi saya memvalidasi hafalan dan catatan. Karena saya termasuk orang yang percaya Nabi saya yang tadinya tidak bisa baca bisa membaca, karena beliau didampingi malaikat Jibril. Itu kepercayaan yang saya yakini. Karena Nabi saya itu bersifat fatonah, cerdas ya. Orang ummi itu bukan orang bodoh. Orang ummi adalah orang yang belum memiliki skill baca tulis. Aduh noise sekali. Skill baca tulis itu tidak dimiliki anak saya waktu dia masuk kelas 2. Dia waktu itu belum bisa membaca. Tapi ketika saya kursuskan sama gurunya 6 bulan, dia bisa baca. Masa Nabi saya 23 tahun nggak bisa belajar membaca, nggak tahu baca tulis? Itu makanya saya tidak percaya Nabi saya itu sepanjang hidupnya, kecuali Nabi saya tidak belajar. Nah ini ya, saya percaya Nabi saya tidak bisa baca tulis sampai akhir ayat karena dia tidak mau dan tidak membutuhkan itu. Tapi saya percaya Nabi saya dengan ucapannya bahwa dia mewajibkan kami belajar. Tapi masalahnya penting nggak Nabi saya belajar tulis menulis? Tidak penting, karena dia punya penulis wahyu. Tapi demikian juga saya percaya beliau itu bisa memverifikasi catatan, verifikasi catatan dan juga hafalan, karena beliau adalah orang yang fatona dan cerdas. Seperti itu jawaban saya. 20.000 kedua. Hari ini kita sudah mengeluarkan teman-teman 240.000 ya. Budget saya itu 1 juta hari ini. Uang ini adalah uang YouTube, hasil YouTube, dimana saya mau sumbangkan kepada orang-orang Kristen yang bertanya. Nah, Nob bertanya 6 pertanyaan. Terputus pertanyaannya karena ada pertanyaan Gabrul terakhir. Maka Nob hanya dapat 120.000. Ibu Vera pertanyaannya bagus. Dia masih punya kesempatan 4 pertanyaan lagi, dimana pertanyaannya itu membuka wawasan dan cakrawala berpikir saya. Maka Nob mendapatkan 120.000 disumbangkan kepada yatim piatu. Ibu Vera nanti saya transfer ke rekening beliau. Semoga Ibu Vera ya mudah-mudahan dapat 200.000, lumayan 200.000. Christian hari ini bertanya, barusan sudah dapat 20.000. Pertanyaan kedua, 20.000 kedua, silakan. Baik, yang pertanyaan kedua itu, apa benar setan atau iblis itu beragama Muslim? Karena saya pernah baca di bukan setan beragama. Setan itu bukan pribadi atau esensi, melainkan sifat.
setan itu adalah sifat yang melekat di dalam diri dua makhluk yang saya dapatkan informasinya. Satu manusia, yang kedua jin. Makanya dalam Quran surah An-Nas ya, minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Maka yang masuk Islam itu adalah kalau bukan jin, kalau nggak manusianya, bukan setannya. Karena setan itu adalah karakter yang ingkar kepada Allah, bukan setannya, tapi jinnya. Kalau jinnya masuk Islam ada dalilnya itu. Karena jin itu makhluk seperti kita, hanya saja kita fana, mereka abstrak, mereka goib. Begitu. Pertanyaan ketiga, 20.000 ketiga. Oke. Pertanyaan ketiga, kenapa orang-orang Indonesia pergi ke Arab sana nyembah-nyembah batu-batu gitu? Itu sebenarnya batu apa ya Kak? Saya cuma bertanya. Nah, saya kan belum tahu. Saya luruskan pertanyaannya yang keliru ya. Tidak pernah orang Islam datang ke Arab menyembah batu. Karena batu itu bukanlah Tuhan. Ya, umat Islam itu tidak pernah menyembah batu. Kalau memang ada, tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, berhenti menuduh, karena itu tuduhan. Ya, tidak pernah ditemukan dalam literasi Islam manapun bahwa Ka'bah itu adalah Allah, bahwa batu itu adalah Allah, dan kami diperintahkan menyembah kepada batu. Tidak pernah. Kalau pernah silakan tunjukkan. Jadi kami ke Mekah itu memenuhi perintah Allah, menjalankan hukum wajib rukun Islam kami, yaitu berhaji. Ya, kami berhaji itu perintahnya ada di Al-Quran. Waktu berhaji tidak pula semuanya mencium batu. Batu apa itu? Namanya batu Hajar Aswad. Dari mana itu? Nabi Muhammad, kami umat Islam percaya bahwa batu itu tidak berasal dari bumi. Kenapa Nabi Muhammad mencium batu itu? Ada beberapa landasan. Pertama, bentuk kerinduan terhadap surga, karena kami yakin batu itu dari surga. Yang kedua, sebagai bentuk saksi bahwa batu itu nanti akan menjadi saksi atas amal perbuatan. Sebenarnya kalau saya mendapatkan hikmah dari ini adalah bukti bahwa umat Islam ini umat terbaik. Ada perintah mencium batu saja, tidak sampai kami menyembah batu itu, padahal kami melihat Nabi kami mencium. Saking cerdasnya umat Islam, walaupun Nabi kami mencium, kami tahu bahwa itu bukan penyembahan. Makanya Umar Ibn Khattab, kamu hanya batu yang tidak dapat berbuat apa-apa. Seandainya nabiku tidak mencium, aku pun tidak mencium, karena aku mencium karena nabiku mencium. Kurang lebih begitu diksinya. Kemudian setelah itu kami percaya bahwa batu itu nanti membuktikan bahwa kami ini bukan orang musyrik yang gemar sekali menyembah makhluk. Even kami melihat Nabi kami mencium, tidak ada di antara kami yang menyembah. Karena kalau kami menyembah maka kami musyrik, kafir, kekal di neraka. Inilah hebatnya umat Islam. Kecuali ada umat Islam yang memang menjadikan itu Tuhan, ya berarti dia bodoh. Jadi orang Yahudi ketika Musa hilang dari peredaran 40 hari, mereka jadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Inilah kelakuan bejat mereka. Orang Kristen, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan, hanya saja dia mati. Orang Yahudi mengatakan dia mati, ngaku nabi palsu. Itu kalian sembah. Hebatnya kami umat Islam ini, sudah kami lihat Nabi kami mencium batu Hajar Aswad, nggak ada di antara kami yang menyembah batu Hajar Aswad. Ini hebatnya kami umat Islam ini. Aku nggak sombong ya, emang kami gini. Emang kami ini nggak mau menyembah makhluk. Kami jangankan menyembah orang, menyembah ruh aja kami nggak mau. Jangankan nyembah orang, jangankan nyembah batu kami ini ya, nyembah orang aja kami nggak mau. Jangankan nyembah orang, menyembah ruh aja kami nggak mau. Inilah kami sebodoh-bodohnya kami, sebodoh-bodohnya kami umat Islam. Jangankan menyembah batu, menyembah orang aja kami nggak mau. Jangankan menyembah orang, menyembah roh aja kami nggak mau, apalagi nyembah batu. Tapi kami mencium, karena mencium bukan berarti menyembah. Contoh, ketika aku mencium pipi anakku, menyembah anakku aku? Bukan.
Dalam Kristen pun bahkan sujud bukan berarti menyembah. Ibrahim itu bersujud kepada Bani Het, karena ada terminologi dalam kitab kalian. Satu avodah, dan avodah ini sepadan dengan abadah, mengabdikan diri. Ini baru bentuk penyembahan. Kedua, sacah, sepadan dengan sajadah, sujud. Nggak semua sujud itu menyembah. Adam disujudi malaikat, bukan berarti malaikat nyembah Adam. Sama seperti Musa sujud kepada mertuanya, sama seperti Ibrahim bersujud kepada Bani Het dalam kitab kalian. Artinya tidak semua sujud dikatakan menyembah. Kami sujud, saya sujud ke arah kiblat di sini. Depan saya ada helm. Apakah saya menyembah helm? Tidak. Begitu ya. Jadi kami tidak pernah menyembah Ka'bah dan menyembah batu Hajar Aswad. Kami hanya menyembah kepada Allah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, dengan diawali dengan takbir yang dinamakan dengan salat, kemudian diakhiri dengan salam. Ritualnya disebut salat. Seperti itu. 20.000 ke 3, 20.000 ke 4. Mungkin cuma segitu saja dari saya. Makasih. 60.000 dikirim kemana? Minta nomor rekeningnya nanti ya. 60.000. Kasihkan saja sama anak-anak. Anak yatim. Oke. 120 anak saya. Iya. Jangan ke anak saya. Soalnya anak saya bukan anak yatim. Iya, maksudnya buat jajan toh ibu. Oh, buat anak saya jajan. Oke, makasih. Serius kamu? Iya, serius. Oh, saya bagi dua lah ya. Maaf ya, Si kalau- Arum dapat 30.000. kalau- Si Cahaya. Maaf ya bu, kalau Ya, nak. pertanyaan Iya, saya agak melenceng sedikit, maaf ya. Enggak ada. Itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Pertanyaan Anda itu justru membuat saya berpahala. Saya berpahala dan anak saya dapat duit lagi. Amin. Saya kasih anak saya 30.000 satu orangnya. Ini untuk anak Uniripa. Ya, untuk anak Uniripa. Ya. Ya. Senang anak saya nih. Nanti saya bilang dari Om Christian ya, dari Om Christian. Oh, salam buat mereka ya bunda ya. Siap. Satu dulu ya bunda ya. Makasih banyak ya. Semangat. Siap Bang Christian. Sama-sama. Oke Ibu Vera, 4 lagi kuota pertanyaan Ibu biar dapat 200.000. Oke, ini Uni, ada nggak di Al-Quran itu namanya puasa Senin dan Kamis? Selasa apa Senin ya? Itu sunnah Bu, itu bukan wajib sunnah. Kalau di Al-Quran nanti jadi wajib Bu. Oh jadi wajib. Oke. Yang bulan Ramadan aja yang wajib. Jadi gini, Bu. segala sesuatu yang di dalam Al-Quran itu biasanya rata-rata tuh masuk dalam konteks kewajiban. Maksudnya apa? Kalau tidak dijalankan berdosa. Oke. Kalau yang konteksnya anjuran yaitu sunnah itu adanya di hadis. Karena itu kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Masuk konteksnya sunnah. Oke. Itu. Saya mohon nanya. Udah, dalam ini hal yang buka- ketujuh ya. Dalam hal 20.000. dalam hal puasa ya Bu, nih saya mau nanya. Ini pertanyaan ke-8 ya Bu. Ya, kan ini ada namanya puasa sebulan penuh, ya. Kalau misalnya kalau perempuan itu kan haid ya, jadi kadang-kadang dia nggak puasa. Nah kalau laki-laki nih, apakah itu benar yang kalau misalnya setelah puasa, apa yang kalau untuk laki-laki ya? Apakah yang kalau misalnya udah sebulan penuh, laki-laki misalnya ada 3 hari dia nggak berpuasa, itu nanti diganti kapan itu? Biasanya itu ada nggak di situ? Maksudnya Jadi gimana? gini. Mengganti puasa itu harus ada syarat Bu. Iya gimana Ya, tuh syaratnya? Aku pengen tahu. Soalnya kadang-kadang gitu kan bisa diganti nggak puasa, fair katanya begitu. Oh, Ada syaratnya. Oke. Jadi Islam itu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan aturan dan hukum yang bermanfaat buat hambanya, tapi dia tahu kualitas hambanya. Maka ada toleransi. Contoh, dalam dalil Quran surah Al-Baqarah 184 ya. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi itu dasarnya qada puasa Bu. Nah jadi yang pertama siapa yang wajib mengqada? Pertama dia sakit, kedua dia musafir, kemudian baru perempuan yang haid dan nifas. Apakah Dan secepatnya kemudian Uni? ada
secepatnya gitu. Misalnya dia bulan ini terus harus diganti bulan depan. Nggak, misalnya kalau dia mau ganti Ya. bulan lain atau apa? Ya kalau bisa setelah sembuh lah Bu, setelah bulan Ramadan dia sudah sembuh, tidak ada lagi halangannya, puasa aja, ngapain ditunda-tunda? Itu kan hutang. Dalam Islam itu hutang lebih cepat, lebih baik dibayar Bu daripada nanti tertunda-tunda, gitu. ngapain? Oh gitu ya. Oke. Nih, dalam Quran surah Al-Baqarah 184 juga dijelaskan, dan bagi orang yang berat menjalankan wajib membayar fidyah. Nandar, 3 pertanyaan lagi Nandar. 3 pertanyaan lagi. Aku masih sibuk nggak? Enggak. Aku masih sibuk nggak? Enggak. Ini saya nih yang nonton 2000. Sabar. Udah malas. 3 pertanyaan lagi, lu sabar. Allah bersama orang-orang sabar. Wahai Yonatan Nandar. 3 pertanyaan lagi. Oke. Jadi gitu Bu. Jadi kalau seandainya ada orang yang kesulitan, ada orang yang kesusahan, ya. Ini pertanyaan ke-8 guys, ya. Dia itu membayar fidyah. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Nah ini pertanyaan yang ini pertanyaan ke-9 berarti nih. Ya, Yang ke-8 udah berarti 20.000. Yang ke-9 silakan. 9 itu di Islam itu katanya Tuhan Yesus itu diserupakan gitu. Apakah yang diserupakan? Bukan Tuhan maaf. Apa? Bukan Tuhan Ibu yang diserupakan. Yang diserupakan itu Nabi Isa. Nabi Isa, gimana Ya, tuh ceritanya yang tuh? diserupakan Nabi Isa. Oke. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa punya rencana menyusun strategi untuk membunuh Nabi Isa, maka makarnya mereka itu dibalas oleh Allah. Akhirnya mereka menipu diri sendiri. Mereka menganggap yang mati itu Nabi Isa, padahal yang mati itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang terlihat seperti Nabi Isa. Masa diserupakan. diketahui itu kalau kayak gitu? Tidak diketahui. Kami tidak diberitahu siapa dia. Oke. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan 200.000. Iya, pertanyaan terakhir nih Uni, apakah diwajibkan itu minum air kencing unta itu wajib Uni? Masya Allah, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan terakhir yang ditutup oleh pertanyaan bagus ya. Ibu tahu definisi wajib dan boleh ya? Iya, aku tahu. Definisi wajib itu semua aturan Allah dalam Al-Quran yang memang dalam hadis dikatakan wajib hukumnya. Iya. Itu kalau tidak dilakukan berdosa. Iya benar. Maka sebenarnya ya tentang air kencing onta ini bukan untuk kami sebenarnya Bu, tapi untuk orang yang di luar Islam. Karena ternyata yang diperintahkan minum kencing. Ada waktu ini nih kisahnya, kejadiannya waktu itu adalah ini kita saya beberapa orang dari UKL atau Ukraina. Saya masih belum mencari tahu apakah ini Ukraina yang dimaksud. Tapi ini bukan orang Madinah, bukan orang Arab. Datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Maka ini situasi kondisinya sakit dulu Bu. Oke. Ketika mereka sakit, lalu Rasul memerintahkan mereka untuk berobat. Obatnya apa? Minum susu onta dicampur dengan kencing onta. Dan mereka pun sembuh Bu mereka. Nah kemudian ternyata Bu, menurut fakta medis ada namanya uroterapi Bu. Apa tuh uroterapi ini? Terapi kesehatan dengan air kencing. Iya, ada tuh kayak begitu. Benar. Ternyata Islam itu tidak melegalkan kencing manusia, tapi hanya sebatas kencing dari Hewan. itu dari hewan, onta. Tapi ternyata uroterapi ini sudah dilakukan beribu-ribu tahun oleh orang-orang secara natural, ya. Uroterapi nih, mana ini? Uroterapi atau apa ya nama ininya? Saya ambil data dulu ya. Oke. Saya ambil data dulu bentar, Ibu biar baca. Oke. Bentar. Assalamualaikum Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih, Iya, kabar alhamdulillah. Urinoterapi namanya, urinoterapi. Iya, bukan kalau nggak salah uroterapi gitu nih. Ini dia. Urin, dia menggunakan urin. Ini. Ya urin ini. Ini Bu. Ini dari Halo Sehat ya Bu. Bu Vera, ini Halo Sehat ya. Iya, saya Terapi urin dengan minum air kencing. Benarkah efektif?
ternyata di sini Iya. ada manfaatnya. Ternyata asal usulnya itu sudah dilakukan beribu-ribu tahun sebagai metode pengobatan dan perawatan diri. Kiki Fatmala dia minum kencingnya sendiri malahan. Kami tidak diizinkan itu. Pengobatan ini ternyata sudah dilakukan oleh orang China, Mesir dan India. Beberapa penemuan juga menunjukkan bahwa terapi urin banyak dipraktikkan pada negara-negara Afrika. Nah, ternyata cara kerjanya adalah nih. Manfaatnya nih, kita manfaatnya aja. Iya, iya. Ternyata secara medik ada manfaatnya. Pertama, berpotensi melawan sel kanker. Kedua, membantu meredakan infeksi bakteri. Ketiga, membantu pengobatan berbagai masalah kulit. Keempat, memutihkan gigi. Kelima, membantu pengobatan luka bakar dan luka sengatan binatang. Itu artinya apa yang dianjurkan Nabi saya kepada orang-orang di luar Islam itu justru memang menyembuhkan mereka gitu. Kenapa? Bu, seandainya pada waktu itu ada tolak angin, nggak mungkin Nabi saya suruh minum kencing onta karena nggak ada tolak angin waktu itu juga, Bu. Iya, Jadi tapi situasi sekarang kondisi. juga masih berlaku sih, Di. Kadang-kadang minum air kencingmu sendiri, kadang-kadang masih berlaku juga karena buat Ada Kiki Fatmala kan Kristen. Iya, saya tahu. Jadi kami umat Islam ini tidak dianjurkan. Tidak Kalau saya nggak diwajibkan dianjurkan ya. sama Nabi saya, karena Nabi saya mengajarkan saya untuk makanlah makanan yang halal dan toyib, karena kami orang Islam. Tapi kalau untuk kalian, kata Nabi saya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya kalian nggak ada haram halal, silakan. Oke. Gitu. Oke. Makasih banyak ya. Oke, ini terakhir ya. Ibu nanti kirim nomor dana ataupun nomor GoPay atau nomor rekening. Saya transfer 200.000. Saya follow Ibu. Bu follow saya, Bu. Udah ya. Oh, kita udah di follow. Udah follow. Ya, ini Ibu Pera. Ke rekening BRI kalau bisa ya, Bu ya. Aku adanya Dana. Oke, dana boleh juga. Oke. 200.000 Ibu Vera Siho. Bentar, Bu, saya catat namanya dulu. Vera Siho E58. Saya tengok nama akunnya dulu biar enak nyarinya nanti. Ibu DM saya ya, Bu ya. Sekarang aja ya DM-nya. Vera Siho, iya ya. Nanti saya transfer mungkin hari ini, mungkin agak sorean atau malam ya, Bu ya. Iya. Saya juga mau les bahasa Arab nanti jam-jam 4 nanti. Iya, ya makasih Jam banyak ya 5. Uni ya. Ini juga buat Ya, anak saya. sama-sama. Karena saya single Insya parent Allah. juga. Iya. Masya Allah, Ibu itu ternyata single parent, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ya, Makanya. saya tambahin 100.000 deh nanti, Bu. Saya kirim nanti 300.000. Aduh, makasih ya. Banyak rezekinya. Saya mantannya udah meninggal. Saya 22 tahun single parent. Saya nggak nikah lagi. Anak saya Karena nggak boleh ya. bukan Kristen nggak boleh ya? bukan nggak boleh juga. Ini kan kalau dipisahkan dengan kematian boleh. Cuma saya boleh, nggak mau. boleh ya. Karena saya nggak mau itu. Saya lebih ke anak. Bapak kayaknya ambil yang Anak saya butuh uang, makanya alhamdulillah. Masya. Makasih banyak ya Uni. Alhamdulillahnya mantap banget nih, Bu. Ya saya Mualaf orangnya aja, saya orangnya gini Uni ya, namanya saya nggak mau di sini menghakimi karena saya juga punya ajaran Bu. kasih. Iya, iya, nggak apa-apa. Orang Kristen banyak yang mengucapkan Nggak astagfirullah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Bagi kalian kan nggak ada masalah itu. Oke, insya Allah nanti saya kirim ke dana 500.000. Bu, uang ini hasil dari YouTube saya. Makasih Karena banyak. kita live ini, karena kita ini di live kan di YouTube.
Iya. Dan YouTube ini ada namanya AdSense atau monetize. Iya, saya tahu. Saya enggak mau makan sendiri. Jadi tahu saya mau nih. berbagi juga dengan cara seperti ini. Iya. Mungkin enggak saya adakan tiap hari, ya paling sekali seminggu Ya, atau sekali kebetulan sebulan rezeki pun. anak saya Ya. ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ibu bertanya, saya berpahala menyampaikan ilmu, orang mendengarkan, dakwah tersampaikan, ibu Iya. pun dapat uang. Semoga majelis saya hari ini tuh bermanfaat dan Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Amin. Bu Vera, terima Rezekinya- kasih banyak pertanyaan, cukup berkualitas. Ya, rezekinya banyak ya Uni ya. Sehat-sehat selalu, Amin. tetap berjuang ya. Saya Siap, doakan siap, dari siap. jauh, doa terbaik buat saya. Oke, Uni. Terima kasih Bu Vera. Oke. Siap, salam toleransi. Salam toleransi Uni, makasih banyak. Ya. Oke, terakhir closing statement. Nop, duitmu Uni kasih kepada Ibu Vera ya, Nop. 120 tadi ya, Nop. DM aja Uni. Saya anak yatim 10 tahun, Enggak. lebih 20 tahun nggak apa-apa. Enggak Uni. Nggak boleh. Itu udah aku DM nomor kawanku, kasih ke nomor kawan Saya, aja. saya masih anak Oh, ada yatim. kawan. Oh. Oke, ya udah kalau begitu, kalau begitu uang. Tapi kau suruh tadi aku kirim anak yatim, katanya aku yang Iya, kawanku, menentukan. Ini ada sini nggak kawanku. jelas. Udah aku sampaikan kepada Bu Vera tadi. Kenapa kau nggak bilang? Aku udah Kan lagi ngomong, aku ini. gini Uni, aku gak mau motong orang lagi ngomong, gak sopan. Ya kau lah yang kasih kawanmu, aku udah terlanjur kasih Bu Vera. Kau pun ada aja tadi. Uni sedekahkan aja sama anak yatim, nggak ada kau tentukan kawanmu. Kau Aku kan ini. tadi kan masih ngomong, gak enak aku motong-motong Uni. Jadi mana sih Uni? Jangan-jangan kawan kau itu adalah kau sendiri. Enggak. Apa? Ya, aku gak suka Uni itu, Uni yang suka berbohong Uni. Yaudah nggak apa-apa, Bu Vera tetap dapat 500.000, aman ya. Budgetku kan hari ini 1 juta. Bu Vera tetap dapat 500.000, teman-teman jangan khawatir ya. Kau pun kukirim ke kawan kau, nanti bilang aja kawan kau itu pacar kau. Banyak kau cerita. Aku gak pacar Uni. Masih kerja, ngapain aku Hari ini saya keluarkan uang 620.000. Semoga Allah bersihkan harta saya. Ini tidak ada program Mesia, ini program aku sendiri ya. Ini uang YouTube guys. Oke lah, kalau begitu inilah umat Islam. Umat Islam itu ya. Udah, ada lagi yang mau kau tanyakan, Dek? Nop. Nanti kalau katanya lagi, kalau aku lagi buka model bertanya dibayar, ini nanti kau boleh lagi. Enggak, punya gini, pengkhianatan satu lagi lagi. soalnya. Cuman satu aja, satu. Itu kan Ini nggak tanggal dibayar 25. ini. Iya, enggak. Tanggal 25 itu kan dibilang, ada orang bilang itu hari murtad sedunia. Itu apakah Nggak betul? ada. Tanggal 25 Desember digagas oleh Arimatea, dibenarkan dan dikuatkan oleh beberapa apologet selain Yonatan Nandar dan Ustadz Felix. Mereka mengatakan hari itu adalah hari mu'alaf dunia. Hukumnya mubah, boleh diikuti, boleh nggak diikuti. Nah, kalau dibilang gini selamat Natal dan Tahun Baru itu berdosa nggak bagi orang umat Islam gitu? Ya sebenarnya kami munafik jatuhnya. Kau yang merayakan hari Natal, kami nggak merayakan. Kenapa kami ucapkan selamat? Sejak kapan selamat mengucapkan hari Natal? Justru mengatakan hari Natal itu adalah tempatnya tidak selamat. Lalu kami bilang kalian selamat. Munafik lah kami, berdosa lah kami. Berarti- Kecuali saya presiden. Kalau Kecuali aku gini, presiden. Kenapa? Bentar, presiden itu ada toleransi. Makan babi aja kami, jangankan presiden. Kami makan babi aja kalau terdesak nggak apa-apa. Presiden itu ada kemaslahatan di situ. Kalau tokoh bisa dia tokoh agama, tokoh pemerintah, boleh. Kenapa? Ada ulama yang membolehkan. Karena itu untuk maslahat. Ya suka-suka kalian lah, kalian kok nggak ada urusannya sama kami. Itu nggak ada urusannya aku sama agamaku bertanya, itu. berdosa nggak Ya itu bagi? urusan kalian. Kok berdosa kalian? Kalian Aku mau ber- mengucapkan atau enggak tetap masuk neraka, Dek. Gini loh, Dek, kau ini, Dekku, apapun perbuatan baikmu kepada kami, kau tetap ahli neraka karena kau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, Dek. Oke. Paham. Nah, oke. Terima kasih buat Ibu Vera. Insya Allah rezeki 500.000 ini bermanfaat buat anak-anak ibu yang sudah yatim. Terima kasih juga buat kau, Nob. Uang 120.000 ini bermanfaat sama teman kau yang miskin itu. Terima kasih buat Christian. Uangnya yang diberikan kepada anak saya berikan kepada Ibu Vera. Nanti anak saya bertanggung jawab. Di room Uni Rifa, orang Kristen bertanya dapat duit, orang Islam bertanya kasih duit. Seperti itu ya. Siap Bu Vera, nanti saya TF.
Ya, udah kita close, kita pindah ke room Yonatan Nandar. Mohon maaf Pak, dosen sama Daman, jangan closing statementnya, udah lama dari tadi aku ditungguin Nandar. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.